A. Pengertian pengangguran. Tiap negara pasti punya definisi pengangguran yang berbeda-beda. Menurut Nanga, 2005.2249 mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari kerja. Menurut Sudono Sukirno, pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tapi belum memperolehnya. Dapat disimpulkan, pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. B. Jenis-jenis pengangguran. Secara garis besar, jenis pengangguran dibagi menjadi 2, yaitu pengangguran menurut waktu bekerja dan menurut penyebabnya. Yang pertama, pengangguran menurut waktu bekerja. Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian di atas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Contoh, suatu kantor mempekerjakan 10 orang karyawan, padahal pekerjaan dalam kantor itu dapat dikerjakan dengan baik walau hanya dengan 8 orang karyawan saja. Sehingga terdapat kelebihan 2 orang tenaga kerja. Orang-orang semacam ini yang disebut dengan pengangguran terselubung. B. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan. Biasanya, tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Contoh, seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. C. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan, padahal telah berusaha secara maksimal. Yang kedua, pengangguran menurut penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran, daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memberhentikan karyawannya. B. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya, peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. C. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak bisa mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja, entah itu karena kendala informasi atau waktu geografi. A. Pengertian pengangguran. Tiap negara pasti punya definisi pengangguran yang Penyebab pengangguran. Pertama, ketidakseimbangan antara pekerja dan jumlah tenaga kerja. Kedua, kemajuan teknologi. Ketiga, keterampilan pemohon tidak memenuhi kriteria. Keempat, kurangnya pendidikan dan keterampilan. Kelima, kemiskinan. Keenam, PHK. Ketujuh, tempat tinggal jauh dari banyak lowongan pekerjaan. Kedelapan, pasar global. Yang selanjutnya, akibat buruk yang ditimbulkan dari adanya pengangguran. Yang pertama, terganggunya stabilitas perekonomian, baik permintaan maupun penawaran. Jika perekonomian rumah tangga terganggu, otomatis rumah tangga itu mengurangi pembelian atau permintaannya akan suatu barang. Hal ini dilakukan karena mereka harus membeli barang yang lebih penting dan lebih bermanfaat. Kedua, terganggunya stabilitas sosial politik. Bagi perekonomian negara seperti penurunan pendapat per kapita, penurunan pendapat pemerintah yang berasal dari sektor pajak, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, dan dapat menambah hutang negara. Bagi masyarakatnya, seperti pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis,
Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Dan pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Solusi untuk mengatasi masalah pengangguran. A. Cara mengatasi pengangguran struktural. Pengangguran yang terjadi karena struktur ekonomi. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. B. Cara mengatasi pengangguran friksional. Pengangguran ini adalah orang-orang yang mencari kesempatan yang lebih baik di tempat lain daripada di tempat sebelumnya. Maka dari itu, pengangguran ini bisa ditekankan dengan cara perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. C. Cara mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi karena perubahan musim atau permintaan tenaga kerja secara berkala. Golongan ini dapat dikurangi dengan cara pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. D. Cara mengatasi pengangguran siklis. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Meningkatkan daya beli masyarakat. Data pengangguran di Indonesia. Menurut data BPS per Agustus 2019, terdapat total 7,05 juta jiwa yang tidak memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut meningkat 3,3% dari posisi Februari sebesar 6,82 juta. Kepala BPS, Suharyanto, mengatakan mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan. Selain SMK dan SMA, menempati peringkat kedua dengan presentase 7,92%. Diikuti Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3 sebesar 5,99%. Universitas 5,67%, SMP 4,75%, dan SD 2,41%. Tingkat pengangguran terbuka pun naik dari 5,01% pada Februari 2019 menjadi 5,28% pada Agustus 2019. Namun, angka ini lebih baik jika dibanding Agustus tahun lalu, sebesar 5,34%. TPT adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kesimpulannya, dari seluruh materi, pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Jenis pengangguran secara umum dibagi menjadi 2, yaitu pengangguran menurut kurun waktu dan pengangguran menurut penyebabnya. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angka kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut data BPS per Agustus 2019, terdapat total 7,05 juta jiwa yang tidak memiliki pekerjaan. Jumlah tersebut meningkat menjadi 3,3% dari posisi Februari, sebesar 6,82 juta. Kepala BPS Suharyanto mengatakan mayoritas pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan.
Solusi